Konflik perang Iran, Amerika dan Israel memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi menyebabkan harga minyak dunia naik dari $70 menjadi $140 per barel, alias naik 100%. Tak heran harga bensin di sejumlah negara mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di Asia Tenggara sejumlah negara menaikkan harga BBM-nya hingga di atas 50%. Hanya Indonesia yang masih bertahan belum menaikkan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Menurutnya, defisit APBN tidak akan di atas 3% karena pemberian subsidi BBM. Ini yang harus masyarakat tahu, Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Ya, Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, Pak ya, dengan asumsi harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung, Pak. Menekan ketergantungan impor energi minyak dan gas melalui percepatan transisi energi terbarukan menjadi solusi untuk mengurangi beban pembiayaan subsidi. Utamanya, transisi ke energi listrik yang pasokannya secara nasional mengalami kelebihan 6 gigawatt pada tahun 2025. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong restrukturisasi subsidi energi dengan memanfaatkan kelebihan daya listrik, khususnya mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang mayoritas sumbernya harus impor dari luar negeri. Jadi salah satu pemikiran yang ada itu kenapa kapasitas yang idle itu sebetulnya bisa dipakai untuk elektrifikasi, dan ini akan bisa menggantikan misalkan ya subsidi gas LPG yang sekarang ini dalam situasi geopolitik menunjukkan kerentanan impor kita terhadap LPG ini sangat besar. Dan ini kalau memang kita bisa memanfaatkan energi yang tersedia di dalam negeri dan apalagi terbarukan, ini akan sangat membantu terhadap beban subsidi di dalam APBN kita. Populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 164 juta unit, yang 83% diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Jumlah itu membuat konsumsi BBM dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari, yang sekitar 50% pasokannya harus impor. Mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke tenaga listrik menjadi langkah strategis untuk mengurangi kebutuhan impor energi. Asumsinya, jumlah konsumsi BBM akan berkurang jika sebagian besar masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Pasalnya kendaraan listrik saat ini tidak sampai 2% dari total kendaraan bermotor yang beredar. Jumlah kendaraan listrik pada tahun 2025 hanya sekitar 274.000. Berkaitan dengan itu, Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan industri motor listrik di Indonesia. Namun hal itu perlu didukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya listrik. Fasilitas pendukung yang memadai serta insentif bagi masyarakat diyakini akan menumbuhkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Mengingat sekarang situasi tidak menentu, terutama di Timur Tengah ini sekarang, maka kita membutuhkan energi baru sebetulnya. Apalagi Pak Presiden Prabowo berkali-kali dan di banyak tempat menyampaikan ingin sekali mendapatkan energi baru terbarukan itu. Nah, salah satu tentu diantaranya seperti yang disampaikan kemarin baru-baru ini, energi listrik. Nah, jadi karena itu ini harus ada kolaborasi juga nih antara perusahaan QG Motor Manufacture ini dengan pemerintah. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar peralihan ke kendaraan listrik dapat berjalan cepat dan merata. Elektrifikasi serta peningkatan layanan transportasi umum turut menjadi strategi jangka panjang untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di perkotaan. Kementerian Perhubungan menargetkan 90% transportasi umum perkotaan beralih ke kendaraan listrik pada tahun 2030. Pencapaian target itu tentu perlu dukungan menyeluruh dari semua pihak agar harapan transisi energi untuk menekan impor BBM tidak hanya menjadi isapan jempol belaka.